belakangan ini banyak terjadi penipuan-penipuan. Yang kena itu sales properti, agent properti, pokoknya orang-orang yang berkecimpung di dunia sales. Nah, ini ngeri banget dan gue mau sharing bagaimana motifnya supaya lu terhindar nggak kena tipu. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa ya, yang nggak mau kena tipu jangan lupa subscribe YouTube channel Ruby Herman. Oke, jadi gini, motifnya gini guys. Jadi ada orang nih belaga yang ngaku-ngaku sebagai calon pembeli, ya kan? Lalu dia telepon salesnya, ya nanya-nanya dulu. Ya wajar lah sebagai kayak namanya calon pembeli kan nanya, ya kan? Lalu ketika dijelasin udah dan ini arahnya ke pembeliannya cash keras gitu ya. Cash keras. Lalu oh ya harga berapa? Terus speknya gimana? Nah, oke nanti kita pikir-pikir dulu dah. Benar-benar motifnya sebagai pembeli. Nah, terus udah gitu belaga nego, ya kan? Kayak pembeli lah. Kalau bayarnya cash dalam berapa hari ada diskon nggak gitu kan? Coba ajuin. Jadi benar seakan-akan mau beli, tapi dia belum pernah lihat, belum pernah datang. Nah, mayoritas pembelian properti, ya kan? Ya 90% itu orang beli properti lihat dulu, datang, ya. Memang sih bisa aja yang 1% ya beli tanpa lihat. Tapi mungkin dia udah browsing, udah tahu daerahnya. Tapi 90% ya yang saya pernah jumpai adalah pembelian lihat dulu. Walaupun tahu lewat online, tapi kebanyakan datang lihat cek lokasi, lihat rumah contohnya, lihat detailnya dan lain-lain, harga dan lain-lain. Nah, tapi ini nggak lihat nggak ini, lalu tiba-tiba booking. Berapa nomor rekeningnya? Booking, ya kan? Nah, kejadian itu cepat sekali karena sales biasanya euforia, seneng banget, wah closing nih, wah, tanpa lihat hebat nih closing, tanpa lihat unit gitu kan closing. Nah, yang janggal adalah waktu dia booking, ya kan, kesannya sama uang DP, ya. Mungkin cash keras, biasanya kan ada DP juga sekalian gitu, nominalnya sekian. Nah, lalu tanpa disadari oleh sales karena salesnya euforianya itu ternyata katanya transfernya kelebihan. Kelebihannya 10 juta. Nah, kelebihan 10 juta waktu dikasih bukti rekeningnya ditransfer kelebihan 10 juta. Oke ya, saya udah transfer nih. Nanti saya datang ya, mungkin beberapa hari lagi saya datang. Nah, seneng dong salesnya, ya kan? Dan biasanya cenderung transfernya di sore atau malam hari, di mana udah lewat dari jam operasional bank. Nah, lalu ketika udah habis transfer, tiba-tiba yang calon pembeli ini nih, yang tadi mau niat nipu ini, dia nelfon lagi. Misalnya Pak Budi gitu kan. Dia nelfon ke salesnya Pak Budi. Pak Budi, ini sorry nih, saya ternyata transfernya kelebihan gitu loh. Wah, dana saya juga kurang nih karena anak saya lagi sakit. Nah, ini nih dibuat skenario dan dipres teman-teman. Padahal ya kan bukti transfernya itu adalah palsu gitu kan. Padahal ini niatnya mau nipu. Nah, karena nggak bisa ngecek ke bank, ya kan, karena kan di kantor nggak bisa cek ke bank, ya kan, dan karena biasa rekening PT butuh orang finance yang butuh cek detail, apakah uangnya udah masuk apa belum. Ya, tapi dia si orang tersebut ngepres ke Pak Budi, salesnya ngepres ke salesnya, wah saya butuh uang nih, anak saya masuk rumah sakit, ya kan, saya kan transfer kelebihan 10 juta. Nah, ini momen di mana si penipu tersebut ngepres, ya kan, salesnya karena ada bukti transfer, ya kan, dan karena euforia pikiran sehatnya kadang ketutup. Nah sehingga wah ya udahlah ya, coba telepon, mungkin salesnya telepon ke pusat tapi kan ya nggak bisa ngecek, ya kan, tapi dengan karena salesnya itu eh, tertipu gitu kan, tertipu, jadi ya udah dianggap udah masuk. Lalu sales itu pakai uang sendiri mengembalikan 10 jutanya.
ya kan? Jadi misalnya dia transfer sebesar 50 juta, kelebihan ini 10 juta, ya kan? Lalu minta transferlah 10 juta ke rekening si penipu tersebut. Alhasil begitu ditransfer karena diperes terus kan, oh saya butuh uang nih, malam ini saya harus bayar, anak saya sakit, mau tanggung jawab gitu kan. Jadi lihat nih, posisinya adalah Anda akan dipres gitu kan, Anda akan dipres dan kayaknya disuruh bertanggung jawab gitu. Padahal ini adalah motif penipuan, ya. Jadi ketika Anda dipres, diteleponin terus menerus, di WA-in, diteleponin sehingga Anda panik dan Anda mungkin nggak enak hati akhirnya transfer. Nah, inilah penipuan yang terjadi. Ketika Anda transfer, ya kan, udah ini, dia udah nggak bisa dihubungin lagi habis itu. Nggak bisa dihubungin lagi, dan ketika besokannya dicek, uangnya nggak pernah masuk, ya, uang yang katanya 50 juta itu ada bukti transfernya, uangnya nggak pernah masuk, dan ini menjadi penipuan dan ini banyak terjadi dialami oleh sales-sales properti dan juga bisa aja sales-sales lainnya. Ini bahaya sekali teman-teman. Kadang karena sales itu kadang suka nggak enakan, ya ingat ya, nggak enakan, ya. Ketika di press, ya udah percaya aja, tanpa cek detail, tanpa lihat ini buktinya dan dicek sama keuangan, uangnya udah masuk apa belum. Akhirnya kadang di press terus, akhirnya dibalikin. Itu dibalikin ya udah uangnya melayang, hilang. Ya, lewat cerita ini semoga teman-teman nggak mengalami penipuan dari apa yang dialami oleh saya kenal juga orangnya, ya. Jadi semoga teman-teman nggak mengalami hal yang sama gitu kan, bisa terhindar dari ini. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, tenang aja, jangan transfer gitu kan, ya. Kalau perlu handphonenya teman-teman matiin aja gitu loh, ya kan, daripada Anda terhindar atau Anda ya sementara blok dulu sampai besok, ya. Apapun caranya, jangan nggak enakan, karena ketika nggak enakan itu bisa menjadi korban. Ya, oke, semoga bermanfaat teman-teman semua. Nanti saya akan cerita lagi beberapa cerita penipuan yang terjadi dan dialami oleh sales properti lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Guru Bierman, salam muda keren punya properti.